Miskin kita banyak, angka kematian ibu kita banyak, angka kematian bayi kita banyak, stunting kita banyak. Saya sampaikan semua. Dan itu tugas kita bersama. Apa yang kita harus malu? Halo sahabat kompas.com, selamat datang di Nusaraya. Saat ini saya sedang berbincang dengan Bupati Jember, Gus Fawaid. Selamat sore. Assalamualaikum Gus. Selamat sore, waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Gus Fawaid juga. Alhamdulillah. Padahal agendanya dari pagi. Dari pagi, ada 18 titik. 18 titik? 18 titik ya kami sampai di kecamatan. Apa itu? Ngapain Gus 18 titik itu? Jadi begini Mas, saya ini kan anak desa. Lahir di desa, tinggal di desa, pernah jadi DPR. Saya merasakan selama ini ketika masyarakat itu terlalu jauh jaraknya dengan pemimpinnya. Kalau pengen ketemu bupati itu agak susah sekali. Pengen ngobrol dengan bupati agak susah sekali. Maka semenjak saya dilantik 8 bulan yang lalu, saya memutuskan program saya turun ke desa. Ada bunga desaku, bupati ngantor desa dan kelurahan. Kami nginep loh Mas. Oh, nginep di desa? Nginep di desa, pakai tenda. Jadi kami bawa tenda supaya tidak merepotkan pemerintah setempat atau masyarakat setempat. Apa yang kami lakukan? Kami ketemu contoh barusan dengan RT RW. Saya tidak perlu banyak ngomong, saya justru memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa yang mau disampaikan kepada kami sebagai pemimpinnya. Kalau kami bisa ngasih solusi, di situ langsung kami kasih solusi. Kalau kami perlu menanyakan dulu, berkoordinasi dulu karena bukan langsung kewenangan kami minta waktu dan lain sebagainya. Tadi kami juga ketemu sama kader Posyandu, sama RT RW, sama tokoh masyarakat, kelompok tani, juga kami juga ketemu dengan anak-anak SMP untuk pencegahan pernikahan dini. Kami juga ketemu dengan beberapa komunitas seperti guru ngaji, ketua-ketua pengajian, dan lain sebagainya. Kami lebih banyak mendengar kepada mereka dan kami memberikan sosialisasi kepada mereka terhadap program-program pemerintah. Bukan cuma pemerintah kabupaten, tapi pemerintah pusat. Baik MBG, sekolah rakyat. Kami juga sampaikan di beberapa pertemuan kami dengan masyarakat. Dan itu setiap hari Gus lakukan? Hampir setiap hari. Pantas bajunya udah lusuh. Udah lusuh, ini sudah putih, sudah hitam. Ini nggak boleh, Bupati lusuh itu nggak boleh Gus. Ya. Itu bukan pencitraan, jadi karena langsung gitu kita kan seharian. Tadi ngikut Gus beberapa titik. Nggak boleh baju lusuh Bupati gimana nih Gus? Ya saya pikir ya gimana lagi, kita ketemu masyarakat, mereka minta foto, mereka minta salaman, ada yang rangkul-rangkul, ada yang cubit Mas, kalau mau seandainya boleh dibuka, itu agak hitam-hitam nih dicubit nih, saking mereka senangnya bertemu dengan pemimpinnya. Maka saya pikir ini adalah kerja keras kami, Pemkab Jember, saya dan para jajaran kepala UPD dan pihak-pihak semua yang terkait. Kami hampir tiap hari, kami keliling-keliling ke seluruh pelosok di Kabupaten Jember, sosialisasi, menyerap aspirasi, sekaligus kami membagikan sembako bagian dari bagaimana kita mengendalikan inflasi yang ada di Kabupaten Jember. Oke, concern Gus apa sih di Jember itu? Kami ingin bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar itu kan kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan masyarakat itu ditandai dengan angka kemiskinan yang turun. Kami ingin mengentaskan kemiskinan warga Jember yang secara absolut kami nomor 2 se-Jawa Timur dan secara absolut dan kemiskinan ekstrim kami tertinggi se-Jawa Timur. Nah, Gus nggak takut ngomong itu? Buka-bukaan begitu? Enggak, karena bagi saya apanya yang harus kita tutupi? Kan artinya itu Gus gagal. Saya pikir ini bukan cuma masalah pemerintah kabupaten, tapi ini tanggung jawab kita semuanya. Dan saya juga masih baru, ini PR saya. Ke depan saya menjadi bupati baru 8 bulan, saya sampaikan kepada UPD semua bahwa miskin harus diturunkan, kemiskinan harus diturunkan. Di setiap tempat, di forum apapun saya selalu sampaikan. Miskin kita banyak, angka kematian ibu kita banyak, angka kematian bayi kita banyak, stunting kita banyak. Saya sampaikan semua. Dan itu tugas kita bersama. Apa yang kita harus malu? Memang kondisi kita seperti ini hari ini. Dan saya pikir ini saya tidak mau dalam konteks menyalahkan pemerintah yang lama ya. Ini menjadi PR kita dan kami akan terus berjuang. Kami akan terus ke bawah. Makanya kami walaupun Sabtu Minggu, Abang bisa tanyakan ke kawan-kawan di Jember. Saya kadang-kadang juga sampai nggak enak sama kepala UPD harus meninggalkan keluarganya. Sabtu, kadang Minggu kami juga turun ke bawah, kami bikin acara, kami ketemu masyarakat, kami sosialisasi dan kami menyerap apa yang mereka inginkan. Dan kami kayak tadi di pertemuan kader Posyandu,
Kami langsung tanyakan, gimana nih? Puskesmas di sini baik nggak? Pelayanannya bagus nggak? Kalau nggak bagus, jangan takut ya. Kalau nggak bagus, jangan sungkan-sungkan. Sampaikan, kami sampaikan. Termasuk tadi urusan KTP. Ada yang ngeluhkan soal KTP. KTP-nya bayar nggak? Ayo Pak Kadis Kependudukan sini. Bayar nggak? Gratis. Beneran gratis. Ya kayak gitu. Jadi kami nggak ada jarak dengan masyarakat. Ya sudah guyon, sudah kayak keluarga lah. Betul. Tadi kebetulan saya ketika Gus nanya itu, saya duduk paling belakang. Biasanya kursi paling belakang itu kursi kejujuran, Gus. Kejujuran. Karena jauh dari pembicara sosok yang di depan. Ketika Gus nanya, KTP masih bayar nggak? Mereka bilang ada sedikit yang masih. Ya. Nah, dan saya sampaikan ketika ada masalah di pelayanan publik, kami sediakan saluran untuk menyampaikan langsung kepada bupati. Namanya Wadul Guse. Wadul Guse. Wadul Guse itu wadul itu bahasa Jawa. Mengadu kepada Gus Bupati maksudnya. Dan kami buka itu selebar-lebarnya. Kami pasang banner-banner di mana-mana tempat. Setiap kami turun ke bawah kami sampaikan, kalau ada masalah puskesmas tidak baik, rumah sakit pelayanan tidak baik, KTP harus bayar, pelayanan kecamatan nggak baik, bilang ya ke kami, bilang ke saya. Dan kurang lebih hari ini ada sekitar 8 ribuan aduan yang masuk dan 80% bisa terselesaikan. Bisa terselesaikan. Gus, apa sih gini? Banyak tipe-tipe pemimpin, ya. Sementara Gus Fawaid jenis, saya mau bilang jenis nggak sopan. Artinya tipikal, tipe yang berbeda seperti yang kami lihat pemimpin daerah pada umumnya. Ini Gus dapat dari mana itu gaya seperti itu? Saya adalah anak desa, lahir di Jember, tinggal di Jember, keluarga di Jember, dan mungkin nanti meninggal pun akan dimakamkan di Jember. Sehingga saya hanya berpikir bahwa ketika saya masih diberi kesempatan untuk hidup dan mengabdi, saya harus memperjuangkan anak kelahiran saya. Dan di situ orang tua saya, Abah Umi saya selalu nyampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk sesama. Dan saya berharap waktu saya mengabdi hari ini, mudah-mudahan saya bisa memperjuangkan tanah kelahiran saya. Kabupaten Jember. Tapi itu memang kesungguhan Gus Fawaid memang nampak untuk mengentaskan persoalan-persoalan di Jember. Sampai Gus rela ya bolak-balik Jakarta sebagai kepala daerah untuk melobi pemerintah pusat mendatangkan anggaran mereka untuk kesejahteraannya warganya Gus. Bisa diceritain nggak itu? Ya, saya kader presiden. Pak Prabowo itu yang sebetulnya juga mempengaruhi banyak hal dengan gaya saya dan tekad saya. Maka mumpung beliau jadi presiden, saya hampir tiap minggu saya sampaikan kepada tim kami, saya harus ke Jakarta. Saya harus menyuarakan kepada pemerintah pusat kondisi yang sebenarnya. Karena pemerintah pusat ini kan anaknya banyak nih, kabupaten-kabupaten kota yang lainnya. Sehingga kita harus sampaikan kepada mereka, laporkan. Jangan ada yang ditutupi. Saya baik kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah provinsi, kepada masyarakat, saya selalu sampaikan kondisi Jember yang sebenarnya ini ada, supaya kita tahu semua. Dan kami berharap pemerintah pusat bisa membantu kami, dan alhamdulillah perhatian dari pemerintah pusat sudah mulai banyak untuk Kabupaten Jember, mulai dari pembangunan ruang kelas yang rusak parah, revitalisasi sekolah, mulai dari optimalisasi lahan, kemudian juga rencana adalah perbaikan beberapa infrastruktur yang ada di Kabupaten Jember. Memang punya kepala daerah yang lobby-lobbynya bagus dan posisinya strategis itu ternyata penting juga. Ya, saya tidak merasa saya hebat. Saya cuman punya keinginan bersama para kepala UPD yang lain, punya keinginan bagaimana tanah kelahiran saya harus sejahtera, masyarakat harus menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang merata, bukan cuma kota saja, tapi juga masyarakat desa dan pelosok, karena mereka juga masyarakat Kabupaten Jember. Kami hanya itu aja yang kami miliki, dan tekad kami bagaimana Jember harus lebih baik ke depan. Ngomong-ngomong soal hubungan Jember dengan pemerintah pusat, apalagi yang Gus harapkan? Program apalagi dari pemerintah pusat yang mungkin bisa turun di Jember? Karena mungkin ini berdasarkan temuan kami kemarin soal kemiskinan ekstrim. Ya, kami
menyampaikan kepada pemerintah pusat permohonan-permohonan, mulai dari perbaikan infrastruktur yang ada di Kabupaten Jember. Karena Jember ini hari ini adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Jawa Timur, tapi kami pelabuhan tidak ada. Tol kami juga tidak tersambung. Maka kemiskinan ekstrim kita sangat tinggi. Maka kami menyampaikan kepada pemerintah pusat, kami mohon bagaimana ada perbaikan infrastruktur, entah nanti terhubung dengan tol dan lain sebagainya. Yang kedua, kami memperjuangkan bagaimana ada perbaikan rumah-rumah bagi masyarakat miskin ekstrim. Karena ketika mereka miskin ekstrim, rumahnya tidak layak, pasti mengakibatkan banyak hal. Salah satunya adalah kesehatan. Kalau lantainya tanah, kalau tidak layak, TB di Jember TB tinggi, TBC tinggi di Jember. Nah, itu sedang kita perjuangkan. Kemudian kami juga memperjuangkan bagaimana perbaikan infrastruktur pertanian. Karena kita tahu bahwa masyarakat Jember mayoritas adalah di sektor pertanian. Dan kemiskinan rata-rata ada di pedesaan, pinggir kebun, pinggir hutan, dan pinggir pantai. Nah, kenapa Jember ini pernah menjadi salah satu lumbung utama padi, lumbung pangan di Jawa Timur. Tapi hari ini kita melorot ke urutan keempat. Ya. Karena infrastruktur pertanian kami yang tidak mumpuni. Makanya alhamdulillah tahun ini kita dibantu oleh pemerintah pusat untuk optimalisasi lahan. Dan kami berharap kami tidak akan capek-capek untuk menyuarakan terkait perbaikan infrastruktur pertanian yang ada di Kabupaten Jember. Oke, kenapa itu saya tanyakan? Karena banyak kepala daerah yang risau karena anggarannya dipotong oleh pemerintah pusat. Ya. Kok Gus malah berani sekali gitu? Ya, ya saya pikir pemotongan anggaran saya yakin pemerintah pusat punya alasan yang kuat. Dan tidak mungkin pemerintah pusat tidak memperhatikan kami. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Jadi saya sebagai santri, saya itu berhusnudzon kepada pemerintah pusat. Makanya kami terus melobi pemerintah pusat. Kalaupun mungkin transfer daerah dikurangi, mungkin ada program-program yang lain yang bisa dikucurkan di Jember. Yang tadi saya sebut, termasuk perbaikan sekolah, perbaikan infrastruktur pertanian, perbaikan infrastruktur ekonomi, perbaikan infrastruktur pasar, jalan, dan lain sebagainya. Dan saya masih yakin bahwa pemerintah pusat punya sesuatu yang disiapkan untuk kemajuan daerah, termasuk Kabupaten Jember. Ungkapan yang masyarakat, yang rakyat Jember itu sampaikan ke Gus, yang Gus tuh inget terus sampai sekarang. Mereka ingin anak-anaknya lebih baik dibanding orang tuanya. Dan itu yang selalu teriang-iang di saya. Makanya kenapa hari ini kami memastikan setiap warga Jember bisa berobat gratis dengan kami bayari BPJS-nya semua dengan anggaran yang begitu besar. Kami karena mereka punya harapan ingin merubah nasib. Orang tuanya boleh miskin, tapi anaknya tidak boleh miskin. Kemudian kami juga punya program beasiswa untuk anak-anak Kabupaten Jember. Itu bagian dari kami menangkap bahwa kami harus membantu mereka merubah nasib. Kalaupun orang tuanya tidak bisa dirubah, tapi anak-anak mereka harus bisa lebih baik. Jadi itu ya yang kadang-kadang selalu saya pikirkan. Mereka yang tertangkap di pandangan kami, mereka ingin anaknya lebih baik dibanding orang tuanya. Okay. Kalau orang tuanya miskin, anaknya tidak boleh miskin. Gus Wawaid, tim ekspedisi Nusaraya kemarin berkunjung ke warga miskin ekstrim yang tinggal di tengah lahan BUMN. Kondisinya sangat memprihatinkan. Sebenarnya mereka ini tanggung jawab siapa, Gus? Ya, jadi kalau kita berbicara miskin ekstrim di Jember itu data yang ada, kita memiliki masyarakat dengan kemiskinan ekstrim terbesar se-Jawa Timur. Ini sebetulnya ironi ya bagi kami di Jember. Karena dengan sumber daya yang besar, baik alam manusia, dan kami juga punya kampus besar, pendidikan banyak, SMK banyak, tapi justru kami mempunyai kemiskinan ekstrim tertinggi se-Jawa Timur. Ini ya perasaan yang ya pasti adalah
gundah gulana kami sebagai orang Jember. Sebelum Gus Fawait lanjut, ini kami apresiasi karena itu banyak kepala daerah yang menutupi itu, justru Gus Fawait buka-bukaan. Bagi saya, kami buka ini karena kami ingin mengatasi mereka. Ibaratkan seorang dokter, ada pasien bisa diatasi penyakitnya kalau dia buka sakitnya apa. Oke. Jember sakit terkait masalah kemiskinan ekstrim tertinggi se-Jawa Timur. Kami bukan berarti berpangku tangan. Pemerintah sebelumnya bukan berarti berpangku tangan. Walaupun saya baru ya. Tapi yang menjadi kendala sebetulnya di lapangan adalah beberapa hal. Contoh, yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten, adalah petani. Sedangkan yang miskin ekstrim, mereka adalah buruh tani. Apa bedanya? Kalau petani dia punya lahan. Kalau buruh tani dia tidak punya lahan. Yang kami bikin bingung adalah ketika mereka tinggal berada di pinggir lahan milik BUMN. Maka ini tentu yang membuat kami agak sedikit bimbang dan bingung. Tapi kita nggak berpangku tangan. Ke depan kami akan pikirkan mereka. Entah ini tanggung jawab siapa, tapi yang jelas kami akan terus berjuang untuk mereka. Mulai dari bagaimana ke depan kami akan memberikan pelatihan. Kami juga akan melatih mereka untuk menjadi UMKM baru. Kemudian mungkin kami akan melatih mereka juga menjadi calon pekerja migran Indonesia di luar negeri dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, kalau saya boleh menyimpulkan, ini tanggung jawab kita semua. Ada wilayah yang menjadi tanggung jawab kabupaten, tapi ada juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang lainnya. Oke. Kami sudah mencoba mengonfirmasi keberadaan warga miskin ekstrim di lahan BUMN itu ke BUMN itu sendiri, Gus. Dari jawaban mereka, kami sedikit menyimpulkan bahwa mereka seolah lepas tangan. Dengan menyebut bahwa keberadaan mereka itu bukan di lahan HGU BUMN, tetapi di lahan milik desa. Apa intervensi Gus terhadap mereka? Karena bisa jadi Pemkab justru adalah harapan terakhirnya mereka. Kami merasa bahwa di pinggir-pinggir perkebunan, pinggir-pinggir hutan, mereka bukan cuma tinggal di wilayah desa, tapi ada yang juga di wilayah perkebunan, di wilayah milik BUMN. Tetapi kita nggak maulah saling lempar-lemparan, karena kita ini kalau merasa sebagai bagian dari pemerintah, siapapun itu dia pasti akan merasa punya tanggung jawab. Apapun caranya akan kami lakukan. Termasuk tadi bagaimana masyarakat miskin ekstrim ini ke depan akan kami perhatikan lebih. Bagi yang usia produktif, kami akan beri pelatihan. Bagi yang usia produktif, kami akan upgrade kemampuan mereka supaya mereka bisa bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi bagi mereka yang sudah usia tidak produktif, maka pemerintah harus hadir. Pemkab dengan segala daya upaya yang terbatas, kami akan terus memperhatikan mereka. Karena sejatinya mereka adalah orang yang paling membutuhkan keberadaan pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah lainnya. Kami juga tidak akan lelah-lelah untuk melaporkan kepada pemerintah pusat terkait masalah kondisi di Jember yang memiliki masyarakat miskin ekstrim. Dengan banyaknya masyarakat miskin ekstrim mengakibatkan banyak hal. Dampak sosial, dampak kesehatan, dan lain sebagainya. Contoh dampak kesehatan. Kita di Jember hari ini memiliki angka kematian ibu yang tinggi. Bahkan tertinggi se-Jawa Timur. Angka kematian bayi tertinggi se-Jawa Timur. Angka stunting kami tertinggi di Jawa Timur. Gampangannya kan begini. Nggak mungkin yang stunting itu anaknya orang kaya. Kalaupun mungkin kecil sekali, tapi rata-rata mereka adalah orang tidak mampu. Angka kematian ibu dan bayi tinggi. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan mungkin akses pelayanan kesehatan yang mumpuni. Kenapa begitu? Ya pasti karena mereka terkendala biaya. Maka kita bisa lihat bahwa Jember hari ini darurat kemiskinan ekstrim dan darurat dampak sosial dan kesehatan akibat miskin ekstrim. Oke. Selanjutnya, apakah Gus Fawait
dalam pemerintahan yang masih usia baru ya, pernah mencoba berkomunikasi dengan pihak BUMN itu. Setidaknya meminta mereka untuk turut berkontribusi mengentaskan kemiskinan ekstrim baik di lahan mereka ataupun di sekitar lahan mereka. Kami di beberapa forum selalu menyampaikan bahwa kondisi masyarakat miskin ekstrim di Jember itu rata-rata di pinggir desa, pinggir kebun, pinggir hutan. Kami sampaikan di berbagai forum, termasuk ketika ada perwakilan tentunya dari pihak BUMN. Tapi ke depan kami akan menyampaikan kepada pemerintah pusat kondisi ini. Dan saya berterima kasih kawan-kawan dari Kompas sudah mau melihat sampai ke bawah. Jangan hanya dilihat di wilayah perkotaan, tapi lihatlah kondisi mereka yang ada di pinggir kebun, pinggir hutan, dan pinggir pedesaan yang kondisinya bisa dilihat sendiri, mereka sangat miskin, dan kemiskinan itu kalau tidak kita segera atasi, itu akan mengakibatkan banyak hal, termasuk nasib dari anak cucu mereka, termasuk bencana sosial, bahkan bencana kesehatan yang tadi saya sampaikan, baik stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi yang sangat tinggi. Dan rata-rata, baik stunting, AKI, AKB itu rata-rata juga di daerah sana, di daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan ekstrim. Gus, terakhir, pemerintah pusat itu punya program bagus bernama Reforma Agraria. Menurut Gus, apakah ini bisa menjadi titik terang bagi warga miskin ekstrim yang tinggal di tengah lahan BUMN itu? Kami sangat berharap bahwa program-program reformasi agraria yang disampaikan oleh pemerintah pusat, termasuk terkait hutan sosial, itu betul-betul direalisasikan dan diberikan kepada masyarakat miskin ekstrim. Karena apa? Karena beberapa kendala selama ini kita itu tidak bisa membantu mereka secara langsung karena mereka tidak punya lahan. Sedangkan secara aturan kan mereka harus punya lahan. Kalau ada bantuan bibit, bantuan pupuk, bantuan alat pertanian, dan lain sebagainya. Maka kami atas nama pemerintah kabupaten, kami sangat berharap bahwa hutan sosial ataupun bentuk yang lainnya itu betul-betul diberikan kepada mereka yang miskin ekstrim. Kami akan melatih mereka, kami akan mengawal mereka bagaimana nanti hutan sosial atau yang lainnya yang diberikan kepada hak pengelolaannya kepada mereka betul-betul bisa membuat mereka tidak miskin lagi. Contoh, ada secara peta ada 41.000 rencana hutan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat. Kalau itu betul-betul diberikan secara tepat, ada sekitar 124 kurang lebih masyarakat miskin ekstrim. Kalau diberikan per kakak, per keluarga 1 hektar, maka akan ada 41.000 kakak. Dan saya pikir itu menjadi salah satu solusi bagaimana mengentaskan kemiskinan ekstrim di wilayah perkebunan dan kehutanan. Kami akan terus berusaha, kami tidak akan lelah-lelah terus menyuarakan terkait nasib rakyat kami yang hari ini mereka dalam kondisi miskin ekstrim. Gus, pertanyaan terakhir dari kami. Gus kan terbilang masih muda. Mohon maaf Gus, usia kita tapi ubatnya sudah banyak nih. Kayak gitu. Nah, sebenarnya apa kunci bagi pemimpin muda di Indonesia? Mungkin ini bisa jadi inspirasi bagi kaum-kaum muda yang lain. Mungkin termasuk saya, Gus. Iya. Anak muda itu punya semangat. Siap. Punya semangat yang membara. Iya. Dan saya pikir itu salah satu pembeda antara yang muda sama yang senior. Makanya hari ini kami semangat, kami keliling ke bawah, kami mendengarkan apa menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan kata abah saya, kalau pemuda sudah punya keinginan, gunung pun bisa dibelah. Saking kuatnya semangatnya. Maka itu yang menjadi modal kami sebagai anak muda yang hari ini dipercaya menjadi pemimpin di Kabupaten Jember. Iya, oke. Makasih banyak Gus Fawait. Kami sudah diberi waktu. Semoga semangat muda Gus Fawait itu bertahan lama. Amin. Bahkan sampai nanti usianya tua. Amin. Oke, sahabat Kompas.com, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Gus Fawait, Bupati Jember. Sampai jumpa di episode Nusaraya berikutnya. Sampai jumpa.